يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وارزقني فضلا جديدا يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. Mari kita mulai majlis kita, mengajar kita membaca Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Hajat kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. هذه النية معادة النية الصالحة والمحفظة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul jam'i yushtaratu li sihhatil jam'i mutlaqan taqdiman wa ta'khiran. Mura'atul tartib baina as-salawat wa yuqaddimu al-ula 'ala al-thaniyah wa la yasqutu 'ala as-sahih fil madhhab. At-tartib huna bil-nisyan kama yasqutu fi qada'il fawaid. Wa yushtaratu li sihhatil jam'i taqdim syurutu arba'atin ukhra. الأول نية الجمع عند إقام الصلاة الأولى بالحديث إنما الأعمال بالنيات. والثاني الموالاة فلا يفرق بين المجموعتين إلا بقدر الإقامة والوضوء الخفيف لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل. والخفيف أمر يسير وهو معفو عنه وهما من مصالح الصلاة. Kita masih berbicara terkait dengan sholat jamaah, ya. Yang sudah kita bahas kemarin bahwasanya orang yang boleh menjamak sholat, ya, menjamak sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ya, itu namanya jamak. Apakah asar ditarik ke zuhur namanya jamak takdim, ataukah sebaliknya zuhur yang dimundurkan ke asar namanya jamak takhir? Nah, ini kalau kita mau mengerjakan jamak, ya, pertama syaratnya itu artinya sebab kita melakukan jamak itu pertama safar. Kalau perjalanan kita itu adalah perjalanan safar, boleh kita menjamak. Ini saya ulang-ulang lagi biar Bapak memahami. Jadi ketika kita safar, di bab yang lalu sudah kita bahas, bisa hanya mengerjakan qashar saja, tidak usah menjamak. Masuk waktu zuhur 2 rakaat, masuk waktu asar 2 rakaat, masuk waktu isya 2 rakaat. Itu namanya qashar saja. Kemudian di dalam safar boleh, bila mana dia tidak mau mengqashar, dia menjamak saja. Artinya ketika di dalam perjalanan ke Bandung, akhirnya dia berhenti di masjid, dia sholat zuhur 4 rakaat, kemudian ditarik asar 4 rakaat, boleh. Dia tidak mengqashar, tapi dia ambil jamaknya saja, boleh, silakan. Umumnya, nah ini umumnya kita qashar juga, jamak juga, itu umumnya. Ya boleh kalau cuma ambil qashar doang boleh, mau ambil jamak doang boleh, pakai dua-duanya boleh, jamak juga, qashar juga. Nah, kalau jamak qashar seperti atau qashar jamak seperti yang kita kerjain, zuhur 2 rakaat selesai, kemudian asar 2 rakaat, itu yang biasa kita kerjain kalau dalam bepergian, dalam safar itu, ya. Nah, ini hanya jamak saja. Jadi jamak itu boleh dikerjakan, ya, di antaranya satu ketika kita dalam kondisi safar. Yang kedua, itu dalam kondisi al-matar, kayak kemarin saya jelasin, yang dibawakan banjir tuh. Bila zuhur hujan besar banget dah,
kita lihat nih, perkirain, jangan-jangan nanti di jam 4 air naik di banjir rumah kita. Nah, kalau begitu selesai sholat zuhur, sholat asar. Benar, selesai kita sholat zuhur, jam 4 air naik, genah kita. Nah kan jadi, kalau kita paksa itu kan agak susah, air, roboh, apa segala macam. Nah, itu dalam kondisi hujan boleh kita menjamak sholat. Atau mungkin lagi badai, hujan gede. Ini kalau hujan kita dah nggak bisa pulang dari masjid, tidak bisa berangkat ke masjid. Ya, itu. Makanya syarat yang kedua dari orang yang membolehkan qasar, kita membolehkan jamak itu, satu adalah safar, yang kedua adalah hujan. Ya. Yang ketiga itu adalah ketika kita wukuf di padang Arafah dan mabit di Musdalifah. Nanti di jamaah haji Indonesia ketika dia berangkat menunaikan ibadah haji, ketika wukuf di padang Arafah, maka mereka menjalankan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, sholat zuhur 4 rakaat digabung dengan asar jamaah takdim. Itu biasanya begitu. Nah, nanti malamnya kita berangkat ke Musdalifah, kita mabit di Musdalifah, maka nanti sampai di sono Isya kita sholat maghrib, sholat Isya dan maghrib digabung jadi satu jamaah terakhir. Lihat kondisi nanti ketika posisi kita berada di kota, berada di Arafah. Ya Bapak kalau nggak ngebayang, biasanya bayangin aja kan. Ya kalau saya kan masih ngebayang orang nggak berangkat. Yang berangkat haji masih kebayang. Kalau yang berangkat haji belum kebayang. Bagaimana wukuf di padang Arafah, bagaimana ketika kita berangkat ke Musdalifah. Gitu. Makanya saya kalau nonton TV berita haji, masya Allah, sedih dari nikmat gitu pengen. Saya kan berangkat 2002 pulang 2003 Februari pulang. Februari Maret pulang, saya Maret masalah itu. Nah itu ya kayak sekarang ya, ada pergi haji usianya 110 tahun, tukang urut anak usianya 100 tahun, ada yang tukang pemulung kumpulin duit bisa berangkat haji, contoh di tahun 2011 2012 pada berangkat. Ada yang tukang parkir, ada yang tukang orang. Iya, saya pikir masya Allah, kegigihannya dibayar oleh Allah. Iya, sebab melengkapi rukun Islam yang kelima haji. Makanya kita tetap niat Pak. Makanya selalu ditutup pengajian selalu saya bilang mudah-mudahan kita pada bisa pergi haji di mana kita berusaha Allah. Yang penting kita campur, yang penting kita ikhtiar. Nanti ada saatnya kita bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Nah ini ya. Nah kemudian selain daripada 3 hal ini, ada juga hal-hal yang membolehkan untuk menjamak sholat. Cuma ini terjadi perbedaan pandangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Gitu ya. Yang pertama qaul Malikiyah, kata mazhab Maliki ya, selain daripada safar, selain daripada maqar, selain daripada Arafah dan Musdalifah, ada lagi al-wahdu ma'az zulmah. Ketika dalam kondisi petang, tahu petang? Kalau petang aja biasa, tapi kalau petang itu udah gelap gulita. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya gelap, nah, itu udah gelap banget. Kalau terjadi semacam ini, maka dia boleh berjamaah sholat Isya ditarik ke maghrib dengan pertimbangan nanti ini gelap dan kita nggak bisa datang ke masjid, kita nggak bisa berjamaah, kita nggak bisa gelap, nggak bisa. Ya kalau sekarang kan banyak penerangan kan, ya. Nah kemudian apalagi al-marad,
sakit itu boleh menjamak sholat. Nah kemarin saya bilang di antaranya di sini mazhab Maliki mengatakan kal irma seperti orang yang sakit ayah. Kalau ada orang yang ayah, coba jadi orang ayah dia kan walaupun dia udah baik kan kondisinya masih lemah. Nah bagi orang yang sakit ayah itu boleh dia menjamak sholat. Udah ada ntar gue sholat zuhurnya gabung sama asar aja dah, dia baru banget subuh dari ayahnya, itu boleh. Atau menurut mazhab Hambali mengatakan al-mabtun, orang yang sakit perutnya. Kalau kita lagi mentret lagi sembahyang dapat 2 rakaat mentret. Kalau zaman dulu namanya cepirit, tahu cepiritnya? Nah, dia boleh menjamak sholat. Ya Allah, kayaknya belum bisa sholat itu, belum lagi gak enak waktu. Gimana? Udah diminum obat, dicari daun jambu, jam 4 enakan. Nah, dia jamak tuh. Jadi zuhurnya mundurin ke asar, takhir. Boleh. Ya, penyakit perut kan macam-macam. Ada yang lagi mahnya kumat, ada yang dia lagi asam lambungnya naik, atau mungkin ginjalnya bermasalah sehingga posisinya lemah, ya. Atau tadi irma penyakit ayah, atau al-mabtun atau penyakit perut, atau penyakit kepala. Kemarin saya kasih contoh apa? 7 keliling. Orang kan ada yang pusing 7 keliling. Aduh, orang kan katanya sih jangan sampai ada di kita. Katanya tuh kalau udah kena 7 keliling, bumi goyang katanya gitu. Diri aja jadi kagak bisa. Sekarang mungkin namanya vertigo kali. Gitu. Orang udah keliangan banget pak, diri aja kagak bisa, bangun aja kagak bisa. Ya kalau dia mau paksain sholat kan susah. Gimana dia mau paksain sholat? Orang dia bangun aja kagak bisa. Nah, udah tungguin aja. Ntar kalau udah enakan dikit baru dia sholat. Asar enakan dah tuh. Ya, zuhur dia 7 keliling, jam 2 dari 7 baru hilang 2, tinggal 5 keliling. Masuk asar tinggal 3 keliling, jam 4 habis dah tuh, udah gak kelilingan, udah enakan. Dia boleh menjamak sholatnya, ya. Ya kan bisa jadi orang kalau lagi naik kolesterolnya, darah tingginya naik, gak kuat pak. Ini badan pada, kalau orang dulu bilang uang, pada badan gak enak, begitu ya Allah. Nah, orang ini menurut mazhab Hambali boleh dia menjamak sholat. Tak aja kalau udah enakan. Karena pernah saya ngerasain waktu pulang umroh berdrop, kadar gula turun, tensi turun, gak kuat ngangkat, kita udah capek dah, terlapor. Saya rebahan aja. Itu berapa sholat? Saya follow nanti aja. Dari pagi, zuhur, asar, maghrib, isya, gak kuat. Akhirnya sempat dari RSUD yang suntik, kemudian dikasih vitamin. Nah, jam 2 enakan itu baru kita bayar semua sholat. Udah gak kuat, kaki lemes, badan lemes, gak kuat. Nah, ini jadi orang yang sakit boleh menjamak zuhur 4 rakaat, asar 4 boleh, ya. Nah kemudian apalagi yang jadi perdebatan
al-uzru wasyughlu. Kalau misalnya ada orang yang uzur atau asyughlu lagi repot, misalnya ada orang harus jaga, kalau dia nggak jagain nih orang mati, atau kalau nggak dijagain nih orang bisa pergi kemana-mana ngelantur dah. Maka ini orang yang jagain boleh dia menjamak sholatnya. Kenapa? Kalau dia tinggal sholat, ini orang kabur. Boleh. Walaupun berdebat nih, ada juga yang mengatakan jangan tetap sholat, artinya nggak boleh dijamak. Atau orang yang lagi sibuk, contoh kecil dah, kecil. Kemarin saya kasih contoh orang yang lagi bikin dodol. Bikin dodol kalau kapasitas gede kan 8 jam ngantuk nggak boleh berhenti. Coba aja bikin dodol berhenti. Ya kalau tahu kamir dan mangkrak urusan. Atau ada orang yang lagi jaga, satpam sendirian dia jaga. Bang, tak sholat lagi mana main banyak banget tahu ini orang. Lah orang bodoh semuanya. Nah, buat dia tulis. Tapi kalau jadi bertiga gantian. Tapi kalau seandainya di sendirian, ada orang. Gitu. Atau mungkin pemadam kebakaran lagi menolong orang. Masih ditunggang gitu Pak, kita mau sholat berjamaah dulu biar aja apinya. Kan kagak dinyemprot terus. Oh, sampai tuh api itu padam baru dia bisa, maka orang ini boleh. Nah, itu namanya asyughlu. Atau mungkin juga dokter lagi operasi, dia lagi ngoperasi orang, azan lohor, pasti dia berhenti dulu, berhenti biar tunggu nyantar baru ke jahit dah, lalu mati di pasien. Nah, dia harus selesaikan dulu, tahu-tahu asar baru selesai. Dia boleh menjamak, gitu ya. Nah ini biar kita ngerti, jadi nggak pakai berdebat dah. Ya, nah itu orang yang boleh menjamak dalam sholat. Sampai sini ada yang bertanya lagi kan? Ya kan? Ya, kalau ada orang yang mati suri, ya kan kalau orang lagi mati suri ada kata sadar. Nah, pendapat yang pertama mengatakan orang yang mati suri ini misalnya sampai besok lah 2 hari baru hidup. Ini 2 hari dia potong nggak sholatnya, nggak usah. Kenapa? Karena saat itu dia dalam kondisi kehilangan akal. Sampai juga jangankan mati suri, ada orang pingsan. Ada orang pingsan, tapi pingsan sehari semalam. Dari pagi ketemu pagi baru sadar. Boleh ya, dia di saat dia pingsan melewati 5 waktu sholat tidak usah diqadha. Tapi sebagian mazhab mengatakan tetap dia harus mengqadha sholat yang ditinggalkan. Tapi umumnya mengatakan nggak usah. Kenapa? Karena dia itu bukan meninggalkan orang yang nggak sadar. Orang pingsan, orang mati suri memang dia tahu. Kalau dia tahu dia sembahyang. Saya jalan dulu mati lagi. Habis asar sholat lagi mati lagi. Orang kalau tahu gimana sih main-main artinya. Jadi kalau ada orang yang mati suri nggak usah dijawab. Kalau dia misalnya seharian gitu di mati suri, besok mau kuburin lagi dimandiin hidup. Yang 5 waktu yang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ditinggalin, potong nggak nih? Nah, satu mazhab mengatakan nggak usah karena dia dianggap kehilangan akal. Gitu. Jadi begitu caranya, Pak. Ya.
Ada lagi. Tapi kalau jamaah di rumah boleh ya? Saya nggak jalan dari rumah, berjalan dari rumah. Jadi kalau jamaah itu tidak selalu harus safar. Kalau kosor boleh harus dalam perjalanan. Kayak tadi hujan, emang kita di mana? Kan lagi di rumah. Sakit, emang lagi di mana? Kan lagi di rumah. Iya. Kita lagi di rumah, kemudian ada yang sakit paling dikelilingan daya Allah. Ya Allah, pada semuanya gitu. Ini udah mau maghrib nih, belum sholat. Alhamdulillah, melakukan pada kekurangan. Kalau tidak mau jamaah juga di asar, nah boleh. Begitu. Jadi kalau yang namanya jamaah itu tidak harus safar, bisa juga di rumah. Kalau Mak Kodok, yang sama ya ini. Yang ukurnya hiburan. Kalau dasar Kodok pada jamaah. Iya, kalau kodok kodok kan nggak ada alasannya. Iya, misalnya dia lagi minum obat, kemudian overdosis keluar dari jam 10 bangun jam 6 menjelang maghrib, taruhlah dibangun jam 5. Ini gimana? Ya zohor kerjain. Zohor itu kodok. Iya, kenapa? Karena dia ketiduran. Nah, ketidurannya itu tidak sehari semalam. Kalau tidurannya sehari semalam, nggak usah dibayar. Tapi kalau dia tidur kemudian meninggalkan satu waktu sholat zuhur saja, atau meninggalkan 2 waktu sholat zuhur dan asar, maghrib baru sadar, dia kodok tuh zuhurnya, asarnya di waktu maghrib. Begitu. Dari mana? Ya. Boleh. Misalnya di subuh ada musibah, kita lagi bantuin, nggak bisa kok ya, padahal kita lagi bantuin. Hampir jam 8 baru kelar subuh jam 8. Masih kita pak, kita ke masjid dulu ya, biar aja nih, ntar kalau udah terakhir kita balik-balik, wah habis di rumah orang. Gitu. Udah kita kelar dulu, tapi sekiranya jam 7 baru selesai, kita sholat di situ. Ya karena kan ini namanya musibah. Nah kalau kita biarin habis kampung, gitu. Nah itu boleh. Ya, dia mengerjakannya nanti aja di subuh. Ketika api itu sudah reda, udah bisa kita tinggal bergantian aja dah. Udah sekarang kita sholat udah sunnah. Ambil air lah, ntar gua kelas sholat subuh gantian lo, gitu. Itu boleh. Ya jangankan itu, ketiduran pak. Kita kan gitu, jam 2 kalau bisa tidur setengah 4 ngantuk banget. Jam 2 bedak kita. Giliran jam 4 orang lagi terhim ngantuk banget gitu. Iya, biasa gitu pak. Di dalam terhim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah musalla Misbahul Falak. Bangun. Waktu menunjukkan jam 4:05. Subuh jam 4:25. Bangun. Pas begitu nanti. Masih 20 menit dari kembali kita ke bangun. Pas bangun jam 8 ya, jam 8 ya gitu. Sholat subuh jam 8. Ya. Jangan udah masuk waktu subuh ditidur. Kamu ngantuk tidur dulu dah. Ntar jam 5 bangunin ya, bablas jam 9. Tetap dia wajib, tetap dia harus, tetap dia kerjain itu subuhnya, sebangunnya dia. Cuma dia berdosa karena melalaikan waktu. Gitu. Ya. Ada lagi. Kalau jamaah kan maghrib bisa, luar maghrib bisa, dulu maghrib dulu.
Kalau jamak takhir berarti isya dulu baru maghrib. Kalau jamak takdim, maghrib dulu baru isya. Gitu. Jadi kalau kita sholat jamak, yang punya waktu dulu kita kerjain. Berbeda dengan qadha. Kalau kita qadha, yang utama itu adalah utang dulu baru kita bayar, baru yang punya waktu. Misalnya zuhur ditinggalin, baru bisa kerjain asar. Ya udah, habis itu kita sholat zuhur dulu 4 rakaat di waktu asar, qadha, baru kita kerjain asar. Itu kalau qadha. Kalau jamak tergantung. Kalau kita ambil takdim berarti zuhur dulu baru asar. Kalau kita ambil takhir, asar dulu baru zuhur. Begitu sebaliknya maghrib. Begitu. Ya, ya nanti kalau tanya lanjut ya. Wa yustaratu li jam'il takdim sittatu asy. Nah, kalau kita mau sholat jamak takdim misalnya ya, maka niyatul jam'i 'inda ihramis sholatil ula. Jadi gini, kalau kita mau jamak takdim, kita ngomong nih dari awal. Misalnya kita lagi pergi dari naik bis, Bapak Ibu sekalian, kita ini nanti berhentinya di rest area sono. Udah masuk waktu asar, nanti zuhur, ayo kita niat di takhir aja ya, kita kerjain zuhur nanti di sono aja ya. Coba kalau di sini nih kayaknya nggak memadai nih, tempatnya segala macam, kita di sono aja ya. Itu harus niat. Misalnya Bapak mau kerjain jamak takhir, ya Allah saya kerjain zuhur ntar aja di asar. Gitu. Atau sebaliknya, Bapak sekalian, nanti kita di sini kita di rest area, kita istirahat, sholat zuhur, asar bentar ya. Sebab nanti rest area yang berikutnya kita sampainya maghrib, kalau kita sholat asar. Jadi habis sholat zuhur kita sholat. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau niat jamak takdim, maka niat di awal. Kalau kita mau jamak takhir, niat. Nanti di saat sholatnya juga kita niat. Boleh pada yang pertama. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an. Gitu. Atau pakai bahasa Indonesia ya, kalau Bapak belum bisa. Saya sholat zuhur 4 rakaat digabung dengan asar atau dijamak dengan asar takdiman. Berarti asarnya ditarik di zuhur. Saya sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar takdiman. Allahu Akbar. Nanti waktu sholat asar boleh, cuma niatnya usolli fardhu asri 4 rakaatin. Boleh. Ya, karena di sini dikatakan begitu. Ya. Niyatul jam'i 'inda al-ihram bis sholatil ula. Niat jamak ketika takbiratul ihram di sholat yang pertama. Misalnya kita sholat asar dah di takhir zuhurnya. Saya sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur. Takbiran Allahu Akbar. Nanti waktu selesai sholat asar kita sholat zuhur, cukup kita bilang sholli fardhu zuhri 4 rakaatin. Boleh. Ya. Kalau yang biasa diajarin kan, saya sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur. Takbiran. Nanti waktu masuk
Kita sholat zuhur, saya sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar takbiran. Boleh begitu. Tapi dalam konsep fikih dikatakan boleh yang pertama nyanyi, ntar yang kedua dibiasi aja. Misalnya gini, bapak nih habis sholat maghrib mau digabung isya ke maghrib, jadi di maghribnya aja ya. Saya sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya takdiman, artinya di depannya. Allahu Akbar. Nanti pas masuk waktu isya, saya sholat isya 4 rakaat. Allahu Akbar. Nah, itu sah. Ya. Kemudian syarat yang kedua, al-muwalah, fala yaqrubu bainal majmu'ataini illa biqadri al-iqamah wal wudu'il khafif. Lianna ma'na al-jam'i al-mutaba'ah wal muqaranah wa la yahsulu dhalika ma'a at-tafriq at-tawil. Syaratnya jamak itu dia harus mualah, berkesinambungan. Misalnya bapak mau menjamak antara zuhur dengan asar. Habis sholat zuhur, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an. Saya sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar takdiman. Allahu Akbar. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan berikutnya kan sholat asar tuh tidak boleh ada jeda. Nah, kita makan dulu yuk. Ya, habis kita makan ketoprak, kita baru sholat asarnya. Gak boleh. Jedanya itu cuma komat. Maka selesai sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, untuk mengerjakan asar. Atau selesai sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang buang angin. Nah, kalau diambil wudhu dulu, balik lagi, lanjutin asar boleh. Itu namanya jedanya nggak panjang. Kalau yang jeda panjang, habis sholat zuhur jamaah ada tamu, temenin tamu dulu. Gimana nggak boleh? Saya aku lagi sholat jamaah nih. Karena kan buat temenin ada apa sih urusannya? Jadi kalau gitu. Itu nggak bisa, dia kena ulang lagi. Kalau nggak, kita asal dikerjain, terputus tuh. Karena apa? Syaratnya jamaah itu harus berkesinambungan. Kalau bahasa gampangnya nyambung. Ya, habis zuhur, kemudian jeda, langsung masuk asar. Jedanya itu cuma iqamah. Ya, sunnahnya itu 1 kali azan 2 iqamah. Ada qomat zuhur, selesai zuhur qomat untuk asar. Nah itu. Ya. Kemudian wujudul udhril mubih lil jam'i min safarin aw maradin wa nahwihi 'inda iftitah sholatayn al-majmu'atayn 'inda salatil ula bi anna al-iftitah al-ula min mawdi'i niyyatin wa faraghiha. Jadi yang membolehkan kita jamak itu karena ada uzur yang membolehkan kita jamak, yang sudah kita bahas tadi, yang sudah saya ulangi. Ya, nah itu terkait dengan jamak dalam sholat. Ada pertanyaan lagi Pak? Ya, itu. Coba kalau panjang nanti Bapak. Kalau misalnya kita dalam perjalanan, pas waktu sebelum nggak dapat, asal nggak dapat, masuk nggak dapat, isya itu niatnya begitu. Jadi 3 waktu digabung. Iya. Nanti zuhur dan asarnya qadha namanya. Karena kan dia tinggalin sholat. Karena yang jamaah itu nggak boleh sekaligus 4. Dia kan 4 berarti kan dicoba. Zuhur sama asar, maghrib nggak bisa. Karena dia dalam sebuah perjalanan sampai di lokasi udah bisa. Sedangkan zuhur asar belum dikerjain, maka zuhur asarnya dia qadha, maghrib sama isya'nya dia jamak. Karena maghrib isya masih ada waktu untuk berjamak. Tapi yang ini kan sudah ditinggalin karena dia 14. Ya, jadi tidak bisa. Nah itu nanti babnya yang sudah kita bahas namanya babul qadha. Rasulullah ketika perang Khandaq, ketika anak panah dari pagi sampai malam nggak berhenti, maka Rasul mengerjakan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, habis itu maghrib 3 rakaat, habis itu
jam 10 malam. Ya, jadi yang kedua itu kali bisa dijawab nih, yang dijawab bisa. Maghrib bisa doang, orang kita selama ini bisa. Ya, cukup ya, sudah sama kita tutup majlis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis kita terima semua amal ibadah kita. Hajat kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman dan Allah kepada Allah, bermanfaat kepada manusia dan bangsa, dan kita semua dari bala bencana musibah penyakit zahir dan batin. Kita doakan sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan segala penyakit, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Dan kabar pulang rahmatullah dari sudut pada besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, berdiri puasa penyumbang dan dari mushaf dan majlis kita ini kita doain. Semuanya Allah memberi dosa, Allah terima semua amal ibadah yang di sisinya, Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir Allah limpahkan rezeki yang halal dan banyak yang barakah yang limpah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji berziarah ke makam Rasulullah SAW terhindar dari wabah dan penyakit. Saya mau didoakan pembangunan dan pembebasan pondok pesantren yang saya dirikan masih berlanjut. Mau didoakan mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan sisa pembayaran tanah yang belum terlunasi, dan saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan semua apa yang telah diberikan Allah akan ganti dengan gantian yang terbaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa inna innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.